Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba bahas tentang soal-soal dari bentuk pangkat. Nah, di sini sudah disajikan 8 buah sifat yang akan kita coba pahami. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin sambil kita bahas soal-soalnya. Yang pertama, kalau ada bentuk soal seperti ini, konsep yang harus dipahami, apabila ada bentuk angka dengan angka bisa disederhanakan, itu sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, ini 27 dengan 3. Kan 27 bisa langsung dibagi 3. Berarti kita coret atau langsung kita bagi, boleh ya. Dapat 9. Kemudian lanjut untuk bentuk A-nya. A-nya yang atas adalah pangkat 3. Ini adalah pembagian. Kalau pangkat dibagi, lihat sifat yang kedua, maka bentuknya harus dikurang. Jadi pangkat 3 dibagi artinya sama saja seperti pangkatnya dikurang dengan pangkat 7. Jadi untuk pengoperasiannya harus satu variabel, artinya A dengan A, B dengan B, C dengan C. Nah sekarang lanjut, sekarang yang B-nya. B-nya pun sama, B pangkat 8, ini dibagi, maka pangkatnya dikurang dengan pangkat 2. Untuk C-nya, C-nya pangkat 2 dibagi, berarti pangkatnya dikurang dengan 5. Nah, sekarang kita sederhanakan, 9 A pangkat min 3 dikurang 4, 3 dikurang 7 dapat 4, B-nya 8 dikurang 2 dapat 6, C-nya 2 dikurang 5 dapat min 3. Nah, sekarang kita lihat sifat yang kelima. Jika pangkatnya negatif, letakkan nanti dia di bawah. Jika pangkatnya negatif, letakkan di bawah. Nah, di soal tadi sudah kita hitung yang pangkatnya negatif adalah A dan juga C. Berarti A pangkat 4 letakkan di bawah, C pangkat 3 letakkan di bawah, sedangkan B-nya positif letakkan di atas. Pahami ya, jika pangkatnya negatif letakkan di bawah dan negatifnya dihapus. Jadi kita tulis 9 B pangkat 6 per A pangkat 4 C pangkat 3. Untuk contoh nomor 2, apabila angkanya tidak habis dibagi itu tidak jadi masalah. Prinsipnya kita sederhanakan saja. Contoh, ini 16 dengan 18, cari angka yang bisa membagi keduanya. Misal, 16 dan 18 kan bisa kalau dibagi dengan 2. Maka dua-duanya harus dibagi 2. 16 dibagi 2 dapat 8, sedangkan 18 dibagi 2 dapat 9. Sekarang lanjut, gunakan sifat yang tadi ya, variabelnya harus yang sama, yaitu A dengan A. Berarti A pangkat 9 kita bagi, maka pangkatnya kita kurangkan dengan pangkat 2. Untuk B-nya, B pangkat 2 kita bagi, maka pangkatnya kita kurangkan dengan 6. C, jika tidak ada pangkat, secara tidak langsung itu bernilai 1. Kita bagi, berarti kita kurang dengan pangkat 5. Sekarang sederhanakan, 8 per 9, A pangkat 7, B-nya 2 dikurang 6 dapat min 4, C-nya 1 dikurang 5 dapat min 4. Gunakan sifat yang nomor 5 tadi juga, ketika negatif pangkatnya letakkan di bawah. Berarti A-nya positif, letakkan di atas, B-nya negatif, letakkan di bawah, C-nya juga negatif, letakkan di bawah. Untuk contoh yang nomor 3, nah di sini kalau kita pahami antara 2 dengan 4 itu kan angka dasarnya sama, yaitu sama-sama 2. Berarti untuk bentuk 4, sebagai catatan ya, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Bentuk 4 nanti bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Tujuannya apa? Jika angkanya sama-sama 2 atau sama-sama berapapun, maka kan nanti bisa kita gunakan sifat operasi pangkat yang tadi. 4 pangkat min 4, 4-nya kita rubah dulu menjadi 2 pangkat 2. Nah, sedangkan kalau 1 per, tadi kalau pangkatnya negatif letakkan di bawah. Ya berarti kalau 1 per 2, ini sama saja seperti 2 pangkat min 1. Jadi pahami ya, ini kan 2-nya pangkat 1. Karena pecahan atau karena di bawah, maka gunakan sifat yang nomor 5, yaitu pangkatnya negatif. Berarti bisa kita tulis 2 pangkat min 1. Di luarnya pangkat min 5. 4, nah sama seperti yang tadi. Kita ganti dulu dengan 2 pangkat 2, baru di luarnya pangkat min 5. Kita sederhanakan ya. 2 pangkat 3 dikali, nah
Kalau ada dalam kurung, kemudian di luarnya ada pangkat lagi, gunakan sifat nomor 3. Pangkatnya harus dikali. Berarti 2 dikalikan dengan min 4, dapat min 8. Sekarang yang bawah, ini juga sama, min 1 dikali min 5. Min kali min hasilnya plus, maka kita tulis positif 5. Sampingnya, 2 pangkat 2 dikali min 5. Plus kali min hasilnya adalah min, maka kita tulis 2 kali 5 itu 10. Jika sudah, lihat angkanya kan sama dan bentuknya dikali. Gunakan sifat nomor 1. Kalau angkanya sama dan bentuk pangkatnya dikali, berarti kita lakukan penjumlahan. Jadi 2 pangkat 3 ditambah pangkat min 8. Untuk pembaginya 2 pangkat 5 ini kan dikali, berarti sama ya, ditambah dengan min 10. Sederhanakan dulu, min 3, positif 3 dikurang 8 berarti jadi min 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 ditambah min 10 berarti min 5 juga. Nah, ini kan kebetulan atas bawah sama. Kalau sama kita coret, berarti 1. Ingat ya, atas bawah yang sama dapat nilainya 1. Untuk yang nomor 4, ini pun sama. Berarti angka dasarnya harus disamakan terlebih dahulu. 4 itu kan 2 pangkat 2. Sedangkan 8, 2 pangkat 3. Berarti kita rubah. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 5 dikali 4-nya tadi ya. 2 pangkat 2, di luarnya ada pangkat 3. Untuk 8, kita rubah jadi 2 pangkat 3. Di luarnya ada pangkat min 2. Gunakan sifat nomor 1. Perkalian bentuk pangkat, pangkatnya kita jumlah. Jadi 2 pangkat 4 ditambah pangkat min 5. Dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi, gunakan sifat nomor 3. Berarti pangkatnya dikali. 2 pangkat 2 dikali 3, jadi pangkatnya 6. Ini sama ya, 2 pangkat 3 dikali min 2, jadi pangkat min 6. Nah, ini kan sudah sederhana, sama-sama 2. Sekarang tinggal disederhanakan. Jadi 2, 4 tambah min 5, jadi min 1. Min 1 perkalian, jadi ditambah ya. Min 1 tambah 6, sampingnya ditambah min 6 juga. Ini dapat positif 5, positif 5 dikurang 6 dapat min 1. Nah, ketika pangkatnya negatif, gunakan nomor 5. Letakkan di bawah. Oke. Untuk contoh berikutnya, contoh nomor 5. Nah, ini konsepnya sama. Jika ada angka dengan angka, sama-sama disederhanakan terlebih dahulu. Berarti 3 dengan 15 ini kan sama-sama dibagi 3 bisa. 3 dibagi 3 dapat 1. 15 dibagi 3 dapat 5. Berarti kita tulis 1/5. Nah, untuk nilai P-nya sekarang. P pangkat min 7 dikurang P-nya pangkat 3. Untuk Q-nya pangkat 2 dikurang 5. Untuk, ini ganti ya, ini R. Sekarang untuk R-nya, R-nya pangkat min 4 dikurang min 6. Sederhanakan, 1/5 min 7 min 3. Jadi totalnya adalah min 10. 2 min 5. Berarti dapat min 3. Min ketemu min dapat plus. Berarti min 4 tambah 6. Dapat positif 2. Nah, gunakan konsep yang nomor 5. Ketika pangkat negatif, letakkan di bawah. Jadi, 1/5 negatif. Taruh di bawah. Q-nya negatif, letakkan di bawah. R-nya positif, letakkan di atas. Untuk contoh soal nomor 6. Nah, sekarang kita cek. Ini pangkatnya adalah pangkat negatif. Jika pangkat negatif, lihat, bisa kita gunakan sifat nomor 8. Jadi, yang awalnya di atas, sekarang jadi di bawah. Begitu pula sebaliknya. Kalau awalnya di bawah, kita lihat sifatnya gunakan rubah jadi di atas. Berarti untuk bentukannya kita tukar dulu ya. Yang awalnya di bawah, sekarang jadi di atas. Tanpa merubah tanda. Artinya kalau min tetap min. Cukup balik yang di bawah jadi di atas jadi di bawah. Nah, sekarang yang atas kita letakkan di bawah. Ketika pangkatnya sudah kita balik, negatifnya hilang. Jadi cukup tulis pangkat 1. Karena kan kalau dipangkatkan 1 nggak berpengaruh apa-apa. Jadi nggak usah kita tulis pun nggak masalah. Nah, jika sudah, baru kita lakukan operasi hitung menggunakan sifat yang tadi. Dimulai dari A-nya dulu ya. Ini kan A-nya pangkat 1,
dibagi maka dikurang pangkat 4. B-nya pangkat min 7 dibagi maka dikurang dengan min 3. C-nya pangkat 5 dibagi maka dikurang dengan 1. Sederhanakan, A-nya min 3, B-nya min ketemu min jadi plus, berarti min 7 plus 3. Dapat min 4, C-nya positif 4. Nah, yang negatif gunakan sifat kelima, letakkan di bawah. Jadi yang di atas cukup C pangkat 4, sedangkan A pangkat 3, B pangkat 4 kita letakkan di bawah. Untuk contoh yang nomor 7, ini pun sama, pangkat awal adalah negatif. Berarti kalau pecahan pangkat negatif kita tukar posisi terlebih dahulu. Jadi yang di bawah letakkan di atas. Yang dari atas bisa kita letakkan di bawah. Nah, jika sudah pangkat negatifnya kita hapus. Untuk langkah berikutnya, sederhanakan P-nya terlebih dahulu. Berarti P pangkat 4 dikurang 1 untuk Q-nya. Ini kalau tidak ada angka berarti 1 ya, dikurang dengan min 5. Untuk R-nya min 6, berarti dikurang lagi dengan 4. Di luarnya masih ada pangkat 2. Sederhanakan P-nya dulu, berarti P pangkat 3, Q min ketemu min jadi plus, berarti 1 ditambah 5, dapat 6. Untuk nilai R-nya min 6, min 4, jadi min 10. Di luarnya pangkat 2. Nah, jika ada angka di dalam pangkat, gunakan sifat nomor 3. Berarti pangkatnya harus kita kalikan. Nah, sekarang untuk nilai P-nya kita kalikan ya. Jadi 3 kalikan 2, dapat 6. Untuk Q-nya 6 kali 2, 12. R-nya min 10 kali 2, berarti min 20. Nah, yang negatif letakkan di bawah. Jadi, P pangkat 6, Q 12 per R pangkat 20. Untuk contoh nomor 8, konsepnya sama. Apabila pangkatnya pecahan, berarti tinggal kita sederhanakan bentuk pecahannya. Ini kan pangkatnya positif, berarti tidak usah dibalik. Jadi tetap ya, artinya di atas tetap di atas, di bawah tetap di bawah. Kecuali pangkat negatif seperti nomor 7 tadi, baru kita balik. Nah, sekarang kita hitung langsung. Berarti 4/3 untuk P-nya dulu. 3/4 dikurang min 5/4. Q-nya sekarang min 1/2 dikurang pangkat Q yang bawah 3/2. R-nya min 3/5 dikurang pangkat yang bawah 2/5. Di luarnya pangkat 2. Nah, jika sudah sederhanakan jadi 4/3 untuk P-nya. Min ketemu min dapat plus. 3 tambah 5 berarti kan dapat 8. Pahami ya, jika penyebutnya sama berarti langsung ditulis penyebutnya. Jadi cukup atasnya saja yang dihitung. 3 tambah 5, 8, penyebutnya tetap. Nah, sekarang untuk Q-nya. Ini kan penyebutnya juga sama, jadi cukup atasnya saja yang dihitung. Min 1, min 3. Totalnya min 4/2. Untuk R-nya, lihat penyebutnya juga sama, berarti cukup atasnya saja, min 3, min 2. Jadi, min 5/5. Nah, sekarang kita sederhanakan. 4/3, ini kan P-nya 8 dibagi 2. 8 dibagi 4, dapat 2. Di luarnya ada pangkat 2, berarti dikalikan pangkatnya. Untuk Q-nya, min 4 dibagi 2, dapat min 2. Kalikan pangkatnya. Untuk R-nya, min 5 dibagi 5, dapat min 1. Kalikan dengan pangkat yang di luar. Jika sudah, hasil akhir. 4/3, P-nya pangkat 4, Q-nya pangkat min 4, R-nya min 1 kali 2, min 2. Nah, yang negatif letakkan di bawah. Jadi, 4/3, Q pangkat 4, R pangkat 2, P-nya kan positif, letakkan di atas. Untuk contoh nomor 9, apabila ada suatu bilangan kemudian dipangkatkan dengan pangkat pecahan. Nah, untuk 27 itu kan bisa kalau dirubah jadi pangkat yang sederhana, yaitu 3 pangkat 3. Jadi secara tidak langsung bentuk perpangkatan memang harus dibaca dan dipahami ya. Untuk 27 kita rubah jadi 3 pangkat 3. Jadi nanti kalian harus tahu 2 pangkat 1 sampai minimal 2 pangkat 6. Terus 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 6. 4 pangkat 1 sampai 4 pangkat 6 dan seterusnya. Nanti kalau sudah ada daftar nilai, daftar
bentuknya, nanti kalian tinggal masukkan saja angkanya. Untuk 27 bisa kita ganti menjadi 3 pangkat 3. Nah, sekarang untuk 25. 25 kalau dirubah jadi bentuk pangkat, ini kan sama saja seperti 5 pangkatkan 2. Nah, berarti bisa kita rubah bentuknya. Untuk 16 itu sama saja seperti 2 pangkat 4. Nah, kita ganti ya. Sederhanakan, pangkatnya kita coret dulu, sama-sama dibagi 3 berarti habis. Sisanya 3 pangkat 2. Ini sama-sama pangkat 2 kita coret, sisanya 5 pangkat 1. 4-nya sama-sama kita coret, jadi sisanya 2 pangkat 1. 3 pangkat 2 berarti 9 tambah 5 kurang 2. 14 kurang 2, 12. Untuk contoh nomor 10, bentukannya pun sama. Kita lihat 100. 100 itu kan sama saja seperti 10 pangkat 2. Kita rubah dulu bentuknya. Dikali 1/2. Nah, untuk 9 berarti 3 pangkat 2. Kita ganti dulu bentukannya. Nah, untuk 125 bisa kita ganti bentukannya 5 pangkat 3. Kemudian dikalikan pangkatnya 2/3, 49. Berarti 7 pangkat 2. Nah, jika sudah, kita sederhanakan ya, sama seperti tadi coret. Ini coret juga, berarti 10 pangkat 1 tetap 10. 3 pangkat 3 dapat 27. Dibagi, ini coret, 5 pangkat 2. 25, ini 2-nya coret, 7 pangkat 1, berarti tetap 7. Sederhanakan, berarti 10 tambah 27, 37. Pembaginya 25 tambah 7, 32.